Tuhan yang Ibu menyaksikan ibadah kami, yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus akan memberkati kita lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa kami di surga, mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan berkat-Mu yang tidak pernah putus-putus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali bertemu di dalam siaran ibadah online di PKDI Victory. Bersama kita bisa mengatasi segala sesuatu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu berkelimpahan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, mari Tuhan Kau berkati mulut dan bibir hamba-Mu ini Bapa, untuk dapat menyorakan hati dan pikiran-Mu Bapa, sehingga jemaat-Mu bisa menyelami apa arti dari perkataan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati Bapa ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mengalami situasi yang cukup luar biasa, yaitu di mana saat ini di Kota Tangerang sudah diberlakukan PSBB. Bapak Ibu diminta untuk tetap diam di dalam rumah, beraktivitas dari dalam rumah. Saya tahu ini adalah sesuatu hal yang tidak biasa. Bersama kita bisa. Mari sama-sama kita memutus mata rantai pandemi corona ini. Karena di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan
akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan para saudara-saudara sekalian, di dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa di Injil Matius dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam surga, tetapi ini menyiratkan bahwa kita harus dekat hubungan kita sama Tuhan. Tuhan itu seperti apa dan bagaimana dia tinggal tergantung dari kita, karena Tuhan menciptakan kita seturut dan sekehendaknya, sesuai dengan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan apa sih? Rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera yang sudah pernah kita katakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan cuma berkata, katakan Yesus adalah Tuhan dan kamu akan selamat, demikian kata Paulus. Tapi menurut Yesus bisa saja tidak. Mana yang benar nih? Tapi benar bahwa Paulus yang katakan itu benar dan Yesus yang katakan itu juga benar. Pada hari itu, nah di sini kita lihat pada hari itu, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Hari apa? Hari penghakiman. Saat bangsa-bangsa dikumpulkan di hadapan Tuhan, dan Yesus memisahkan antara domba dari kambing ataupun serigala. Akan dipisahkan satu dengan satu dengan yang lain. Hari ini, saat ini, nggak banyak yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi pada hari itu, pada saat nanti penghakiman tiba, semua lutut akan bertelut. Dan setiap mulut akan mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Pada hari itu, udah nggak dibutuhin iman lagi untuk mengakui, karena dia sudah muncul. Tetapi jangan sampai nanti ketika saatnya tiba, aku tidak mengenal kamu. Nah, kata mengenal ini sama seperti kepada kita, kepada anak kita. Mengenal. Kita kenal dia sehariannya, kita kenal apa yang dilakukannya, apa yang disukainya. Ini mengenal. Tetapi kalau cuma tahu perbedaannya, saya tahu si dia, misalnya contoh tokoh terkenal, let's say saya tahu Pak Jokowi, tetapi saya tidak kenal Pak Jokowi karena saya belum pernah bertegur sapa, saya belum pernah berbicara dengan dia, saya cuma tahu dia. Nah, perbedaan yang signifikan di sini adalah bahwa ketika kita cuma tahu, kita sepertinya mengenal. Tetapi kalau kita benar-benar mengenal, kita tahu. Nah, yang disebut di sini adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Tuhan dia yang menciptakan kita. Tuhan yang membuat kita. Menurut rancangannya. Setiap orang berbeda. Tidak sama. Saya punya saudara dan saya 4 bersaudara. Kita hidup di rumah yang sama. Kita makan dengan nasi yang sama. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Adik saya tinggal di Tobelo, yang nomor 2. Adik yang nomor 3 tinggal di Jakarta. Yang nomor 4 di Jakarta juga. Tetapi kita semua berbeda. Sama juga dengan anak-anak saya. Saya punya 2 anak, Lovely dan Dearly. Mereka dua-duanya sama tinggal dengan saya. Tetapi punya ciri dan karakter yang berbeda. Karena Tuhan sudah menggarisbawahi. Dan Tuhan sudah menetapkan rancangannya. Kita hanya mengarahkan saja. Nah, sebagai orang tua dan sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran akan firman Tuhan, mari sama-sama kita mengenal Tuhan kita. Bukan cuma katanya, kata orang, kata Alkitab, bukan, itu tidak perlu. Jangan sampai nanti ketika harinya tiba, enyahlah daripadaku kamu semua sekalian pembuat kejahatan. Aduh, jangan sampai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena ketika hari itu tiba, sudah tidak ada lagi grace, sudah tidak ada lagi pengampunan. Karena adanya penghakiman. Ketika penghakiman datang, kita harus siap. Nah, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan?
adalah kita harus selalu mengenal Dia. Kita datang sama Dia, kita berbicara dengan Dia, kita baca firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mengagungkan Dia, dan terlebih lagi, apa yang kita baca dari firman Tuhan, apa yang kita worship, apa yang kita lakukan penyembahan, itu semuanya untuk Tuhan, dan kita lakukan dengan hati yang tulus. Karena Tuhan mengenal hati kita. Dia tahu perbuatan kita. Tetapi kita tidak dibenarkan oleh perbuatan kita. Oh, saya sudah berbuat baik. Saya sudah melakukan banyak mujizat. Saya melakukan semuanya demi nama Tuhan. Saya pelayanan ke gereja. Saya datang ke persekutuan tidak pernah terlambat. Saya menyiapkan segala sesuatunya. Kalau nggak ada ibadah ini, kalau nggak ada saya, ibadah ini nggak berjalan. Kalau saya nggak bukain pintu, semuanya tidak terlaksana. Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan butuhkan adalah hati. Hati siapa? Hati kita. Nah, bagaimana kita menyerahkan hati kita buat Tuhan? Kita harus tahu bahwa Tuhan mengetuk pintu hati kita. Dan Tuhan cuma meminta hati kita yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Persembahan hidup adalah persembahan yang kita lakukan setiap hari. Bukan melakukan perbuatan baik. Bukan menolong orang. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bisnis kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana kita memimpin? Bagaimana kita juga dipimpin? Kalau ada di antara kalian yang masih suka membantah, tidak taat, ketidaktaatan ini adalah awal dari dosa. Ingat, ketika Adam jatuh dalam dosa, bukan karena dia makan, tapi karena dia tidak taat. Dan bahkan dia kembali menyalahkan Tuhan. Semuanya adalah asal ketidaktaatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mengenal Allah kita. Allah yang sudah memberikan kita kehidupan, kesejahteraan, kesehatan, apalagi semuanya, bahkan sakit penyakit, itu Tuhan izinkan untuk kita dikuatkan. Karena kalau kitanya kuat, kadang-kadang kita sombong. Aku bisa karena aku bisa. Tapi ketika kita bisa karena ketidakmampuan kita, itulah karya Tuhan itu begitu nyata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ketika saya datang ke gereja, saya buka pintu gereja, saya naik ke lantai 3, saya buka di sana, waduh, itu bau apek. Karena sudah lama tidak dibuka. Dan saya coba nyalain semua AC dan perlengkapan sound system semua, saya coba nyalain. Dan butuh beberapa lama dan butuh beberapa waktu, tiba-tiba kepala saya pusing. Saya bingung, Tuhan ini kenapa? Kepala saya sakit, saya pusing. Dan saya bilang tadi sama Devita tadi pagi, Devita, kepala saya pusing nih, kenapa ya? Devita bilang, Pak, mungkin karena ruangannya masih belum terbuka dan masih banyak hawa pengap di dalam. Oh iya benar juga ya. Tapi kalau saya cuma mau mengikuti keinginan aja, udah dah, saya nggak mau dah ngambil tag hari ini deh, besok aja deh. Tetapi saya tahu bahwa saya harus ngambil tag hari ini, karena saya tidak mampu dan saya dimampukan oleh Tuhan. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya mampu, tetapi karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Pada hari akhir akan banyak. Kemarin tadi kita sudah bicarakan bahwa Tuhan akan memisahkan domba dengan serigala ketika hari akhir. Nah, kata-kata di sini adalah disebutkan sebenarnya di ayat yang Matius 7 ayat 15 dikatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, kata-kata buas ini kalau di dalam bahasa Inggris, watch out for false prophet. They come to you in sheep clothing, but in a worldly they are ferocious wolf. Itu kata-katanya adalah diterjemahkan sebagai pemeras atau perampok. Yang intinya adalah sama seperti pembuat kejahatan. Mereka ini seperti gangster, agamawi yang mencari nafkah dengan menakuti orang-orang yang Allah kasih dan mengancam para domba. Jadi mereka tuh menyerupai domba. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka coba menakut-nakuti, mengambil rasa damai sejahtera yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan berikan bagi kita.
Intinya sebagai orang-orang percaya adalah ada damai, sejahtera, dan sukacita. Nah, ini mau diambil oleh orang-orang ini. Para teroris menggunakan ancaman hukuman untuk mengumpulkan uang dari pelayanan para domba. Menaburlah dalam pelayanan ini, selamatkan diri kalian dari api neraka, kata-kata mereka. Saya tidak berbicara tentang pengkhotbah yang tulus mengasihi. Dan yang ketiga adalah mereka penipu, pendusta, dan pembohong. Mereka mengaku berbuat baik, tetapi mereka bukan. Mereka cuma seolah-olah saja berbuat baik. Kita harus tahu, kita harus mengenal siapa mereka. Orang-orang ini dikenal dari pengajarannya. Apakah mereka mengenal Tuhan? Apakah firman Tuhan yang diberitakan? Ataukah ada ketakutan? Ada roh-roh intimidasi. Ketika kita stres, ketika kita ketakutan, seperti saat ini, PSBB, wah takut keluar rumah. Keluar rumah nggak apa-apa, silahkan, asal untuk hal-hal yang penting. Kalau mau cuma sekedar nongkrong, kongko, bisa lewat Zoom, bisa lewat WhatsApp, ya, bisa lewat Facebook juga. Mau ngopi bareng bisa. Di sana ada kopi, di sini kopi, lewat Zoom. Kita ngobrol. Ya, bisa berbicara juga, tanya kabar. Karena kenapa? Kita harus mencegah hal ini. Tapi bukan artinya menjadi ketakutan. Roh inilah yang harus kita lawan. Karena tidak ada damai sejahtera. Karena kita tahu bersama Kristus ada damai sejahtera. Nah, apa itu kehendak Bapa? Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian kata Roma 10 ayat 9. Rasul Paulus sudah mengatakan, semua ini sungguh sederhana, bukan hal yang rumit sebenarnya. Serigala buas yang menelan domba suatu hari akan berhadapan dengan sang gembala yang baik itu. Percayakan hidup Anda kepada Yesus. Dia tidak akan pernah mengecewakan Anda. Karena Tuhan yang tahu maksud dan tujuan Anda diciptakan. Kita harus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Dia. Dan bukan cuma berseru Tuhan, tapi kita lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Kita harus berani mengatakan kebenaran. Bukan cuma sekedar hal-hal yang baik, tetapi adalah hal yang benar. Karena sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Tetapi yang benar itu sudah pasti baik. Firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa kita harus waspada. Hari-hari ini semakin jahat. Kita lihat di televisi, ada korban penjambretan, ada korban pembegalan. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus waspada. Waspada itu artinya bukan takut, berjaga-jaga. Artinya begini, pemerintah mengatakan bahwa kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Taati, gunakan masker. Jangan membawa perhiasan yang mencolok. Kenapa? Karena di luaran sana sedang susah saat ini. Tetapi kita tahu, kesusahan itu adalah untuk menguji kita. Tapi banyak orang-orang yang tidak tahan uji. Nah, kita di antara yang mana? Apakah kita yang tahan uji atau kita yang tidak? Tentunya kita memilih yang ingin tahan uji. Tetapi kadangkala ketika kita mau melakukan itu, banyak godaan-godaan yang akan mendistrak kita sehingga kita tidak sampai kepada tujuan kita menjadi tahan uji. Yakinlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita. Imani itu. Selama Tuhan Yesus belum datang ke dunia, iman itu diperlukan. Dan iman itu harus dilaksanakan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam sakit penyakit, di dalam kesehatan, dan semuanya Tuhan selalu ada bersama kita. Kita harus mengimani hal itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara sekalian, kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada tetangga kita atau ada jemaat, rekan jemaat kita yang sedang kesusahan, jangan sungkan-sungkan untuk datang. Datang ke gereja atau telepon Pak Gembala atau telepon para pengerja.
kami sedang butuh. Butuh apa? Silahkan dibicarakan. Mudah-mudahan berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus akan memberikan yang terbaik. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga damai sejahtera tetap bersama dengan kita. Dan kita selalu berjaga-jaga dan waspada. Hari-harinya sudah dekat. Kita harus semakin mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Alkitab adalah surat cintanya Tuhan buat kita. Ini adalah guidance-nya kita untuk mengerti dan mengenal firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah firman Tuhan ini akan tetap tinggal diam di dalam hati kami semua untuk kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam hari-hari yang jahat ini, Bapa. Kuatkan kami, Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita telah mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini. Marilah sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan masuk di dalam doa
untuk meminta berkat dari Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kami pribadi lepas pribadi. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau di siang hari ini masih diberi kesempatan bersimpuh di bawah telapak kaki Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Engkau tetap memelihara kami. Juga Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu Tuhan untuk boleh menerima berkat daripada Engkau, sehingga tidak seorang pun dari kami akan meninggalkan ruangan ini dengan sia-sia. Namun kami akan bersama-sama dengan Engkau untuk menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan buat kami dimanapun kami berada. Untuk itu Bapa, izinkan kami mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami pribadi lepas pribadi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, di rumah aja, tetap sehat, tinggal dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.